Saya Tias Dwi Yunar, saya berusia 21 tahun dan saya sekarang adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni Tari, yaitu berada di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Aku mulai suka dan hobi menari itu sejak TK, duduk di bangku TK sampai saat ini. Mungkin yang terjadi pada tahun ini ya yang paling berkesan, saya pernah pentas di Hong Kong. Ya, dan mengapa sangat berkesan karena di situ saya terlibat sebagai salah satu komunitas saya ya, yang lebih penting terlibat dalam salah satu festival yang ada di Hong Kong namanya Maskapai Catai, ya, Festival Maskapai Catai, dan saya mewakili dari Indonesia. Saya namanya tari ular, tari dari komunitas Bravery Dancer, ya, itu namanya membawakan tari yang bertemakan ular, seperti itu, iya, iya. Menurut saya arti tari, selain tari adalah menjadi hobi saya, tari itu merupakan sebuah ekspresi wadah saya untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh saya dan hati saya. Jadi seperti ketika saya sedang emosi atau saya sedang senang, saya lebih suka mengungkapkannya melalui menari, melalui gerak-gerak tari. Sebagai tumpah, Lukawi membaca mantra, selendang di dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sinden datang. Kacamata yang Nama saya Farah Sabita Isani, sering dipanggil Farah. Usia saya 21 tahun, terus sekarang saya berkesibukan dan berkegiatan sebagai mahasiswa. Hobi saya menari. Sejak kecil, dari TK udah belajar menari, cuman selepas TK, sekolah dasar sampai SMP itu gak ikut sanggar sama sekali, sampai SMP, UN, ada UN, mau masuk sekolah tari, makanya ikut sanggar tari Bali. Bagi saya menari adalah suatu ungkapan sebuah perasaan melewati gerak tubuh. Ada ini, sebenarnya tuh pentasnya bukan sekedar pentas tari, tapi ketoprak rebon yang diadain di 0KM bersama yang di Nini Towo. Menurut saya pribadi, ya betul, memang salah satu tari itu harus ada, ya nggak harus sih, salah satu elemennya adalah musik. Menurut saya bisa, karena tuna tuli itu tetap bisa merasakan getaran-getaran suara seperti ketukan kendang, gong, dan sebagainya. Karena menurut saya pada dasarnya tari yang paling penting itu adalah rasa yang kita bawakan. Seseorang yang sudah berniat untuk menari, jika dari dalam dirinya sendiri tidak ada rasa ekspresi yang dibawakan, tarian itu tidak akan baik dan tidak akan tercipta dengan baik. Jadi yang paling penting dari sebuah tarian itu adalah rasa yang dibawakan, seperti itu. Arifah nari sama Kak Fai. Senang ya. Kenapa senang? Banyak temennya atau senang nari? Kenapa? Temennya banyak. Temennya banyak, sama Kak Fai baik juga ya. Iya. Alifah gimana perasaannya lihat Alifah nari? Ikut seneng, pokoknya support aja, biar ada bakatnya tersalurkan gitu ya. Berarti dari kecil ya udah latihan nari? Belum lama, setahunan kayaknya. Belum setahunan ya. Iya. Besok cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi penari kayak Kak Fai? Kalau besar mau jadi apa nih nanti besar? Mau nari kayak Kak Fai, sama kayak Fai. Mau.
Mau. Iya. Oke, lagi. Nah, ya, makasih. Halo, nama aku F.A.I.I. Fai, panggilan isyaratnya Fai. Aku berumur 27 tahun. Aku suka menari mulai umur 5 tahun. Yaitu dari mama yang mengajak aku untuk melihat orang-orang berkegiatan latihan tari gitu. Kemudian aku mempelajarinya lewat visual yang aku tangkap. Dan itu lama-kelamaan menginspirasi aku untuk mencoba latihan tari, misalnya nih dari gerakan tangan dan dibantu juga mama. Pada saat aku berkuliah, setelah lulus kuliah, aku tuh bingung nih mau ngapain. Kemudian aku coba untuk mengajar anak-anak tuli gitu. Dan sebelumnya juga aku berdiskusi gimana sih misal aku tuh ngajar tari gitu. Dan ternyata banyak yang setuju gitu. Kemudian yang kedua yaitu memikirkan tempat gitu. Padahal kan aku belum ada rencana tempatnya bakalan di mana gitu. Karena sebelumnya tuh aku cuma sewa di SLB Kalibayem. Dan itu juga aku harus melewati perizinan dulu ke kepala sekolah apakah diperbolehkan atau enggak misal aku untuk membangun sanggar seniku gitu. Aku juga sempat kepikiran bakalan membayar atau tidak dan ternyata disetujui gratis ya. Kemudian tempat latihannya kedua yaitu yang ini belum izin yang masih rencana yaitu ada di Taman Kuliner Condong gitu. Karena di situ juga belum ada untuk nge-play musik gitu, belum ada gitu. Kalau di Kalibayem di SLB itu kan sudah ada gitu. Oh, jadi yang paling aku ingat itu adalah ketika aku pentas di Korea Selatan. Jadi ternyata amat sangat seru ya, sekalian bisa jalan-jalan gitu, pentas dan jalan-jalan gitu. Kemudian disaksikan banyak orang asing gitu. Dan aku amat sangat senang banget gitu. Karena kan kayak itu tuh undangan karena apalagi aku sebagai seorang disabilitas tuli gitu. Jadi tari itu menurut aku sebagian dari kehidupan aku gitu. Salah satunya misalnya dari aku pentas, aku tuh bisa mendapatkan uang untuk kehidupan aku juga loh, atau misalnya juga untuk berkarya seni selanjutnya gitu. Jadi misal aku dapat rezeki dari pentas itu, aku akan menabungnya untuk di kemudian hari. Bagi kami, tari adalah seni yang berbicara lewat langkah, hati, dan juga gerakan. Ia berbicara tanpa suara. Setiap gerakan adalah kata, setiap irama adalah emosi. Baginya, menari bukan sekadar seni, tapi cara untuk menunjukkan bahwa tuli bukan penghalang untuk merasakan dan menyampaikan. Mereka tidak menari untuk sebuah sorak-sorai pujian. Mereka menari untuk didengar, mereka menari atas diri mereka dengan cara mereka sendiri.
kami tampil bareng itu yang pasti seneng ya, seneng, gembira karena ini adalah salah satu pengalamanku yang baru dalam karya ini. Jadi ya terharu ya, seneng bisa berproses sama Kak Fai dan Kak Farah. Perasaannya seneng karena udah diberi kesempatan untuk menjalani proses ini, udah diberi kepercayaan dan pengalaman baru bisa tampil sama Kak Fai dan Kak Tias. Aku tadi merasa senang banget ya, luar biasa gitu. Ini juga pengalaman baru gitu. Akhirnya ada kolaborasi antara 3 orang, dengar dan tuli, dan juga akhirnya dari latihan sampai akhirnya tampil begitu dengan Tias dan Farah. Berprosesnya cukup challenging ya sebenarnya, tapi dengan latihan bersama akhirnya ngerasa oke sih hasilnya. Kalau dari aku mungkin tantangan atau kesulitan itu nggak ada ya Kak, karena di sini kami bertiga itu sama-sama mempunyai basic tari kreasi. Jadi pada proses ini kami enjoy dan kami senang dalam menari ini, dan karena kami sudah memiliki basic jadi ya enjoy gitu aja. Kalau untuk tantangannya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu yang begitu menantang, karena Fai juga cukup cepat paham atas ini instruksi selama latihan, seperti itu. Kalau aku kesulitannya, tantangannya, ya aku juga nggak merasa sulit banget gitu ya, karena sebelumnya kan ada latihan juga yang dari teman-teman di sini juga sudah membantuku lewat hitungan-hitungan gerakan kayak gitu, jadi kerasa aman sih dari situ. Menurut aku di sini tuh menari tidak mengenal keterbatasan atau gimana-gimana, karena di sini kita tuh menari menggunakan ungkapan rasa dari hati dan ikhlas gitu. Kita menari itu untuk menyampaikan rasa yang kita alami. Jadi menurut aku senang berkolaborasi dengan mereka berdua karena di sini adalah suatu tantangan dan pengalaman baru untuk aku. Seperti itu. Pelajaran paling berharga, kita sebagai orang yang sempurna tanpa kekurangan itu harus tidak merendah ataupun memandang rendah orang disabilitas ya. Kita harus menganggapnya sama rata. Kalau aku ya, aku merasa pengalaman ini juga baru ya buatku. Aku juga harus memikirkan caranya bisa mingle, berkolaborasi, berinteraksi, beradaptasi dengan teman-teman yang di sini. Kemudian juga bagaimana cara supaya latihan dan prakteknya nanti juga mudah gitu. Kita akhirnya menggunakan beragam komunikasi dengan chatting, dengan chat, dengan isyarat dasar seperti itu, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dan mendapatkan pengalaman ilmu baru juga. Karena memang tentunya kita budayanya berbeda gitu ya, dan itu akhirnya jadi media untuk kita saling berinteraksi bersama Farah dan juga Tias tadi. Pesan untuk aku, menarilah dengan ikhlas, jangan jadikan keterbatasan sebagai kekurangan. Semua itu sama, menari itu tujuannya untuk menyampaikan perasaan yang kita alami saat ini, entah sedih atau senang. Jadi menarilah dengan ikhlas. Kalau dari aku, teruslah menari. Aku berpesan kita kedepannya itu juga bisa bekerja sama begitu ya, bisa maju bersama dalam dunia tari juga ya, bersama-sama. Terima kasih. Mereka bukan berbeda. Mereka hanya punya cara sendiri untuk bicara. Ini tentang langkah yang bicara.